Apa itu live skenario ya? Jadi Mr. Park ini yaitu chairman-nya Atomy waktu beliau mendirikan Atomy, beliau ini sudah berkali-kali ikut MLM ya. Dan dia berkali-kali juga sukses di MLM tersebut. Cuma dia lihat bahwa ada kelemahan. Kenapa orang-orang yang join MLM, yang punya harapannya misalkan di awal-awal tinggi gitu ya, pengen punya ini, punya itu. Tapi setelah berjalannya waktu, mengalami kegagalan atau masalah, rintangan dalam perjalanan menuju sukses, banyak orang yang menyerah. Ya, jadi Mr. Park ini dia bilang dia membuat live scanner ini 10 tahun Bapak Ibu. Ya, lebih dari 10 tahun dia menciptakan live skenario ini bukan tahu-tahu dia eh, tahu bagaimana mengisi live skenario. Enggak, dia belajar dari pengalaman dia untuk mengikuti MLM-MLM sebelumnya bahwa banyak orang gagal karena mereka tidak mengisi live skenario. Jadi sebenarnya live skenario itu apa? Ya, jadi live skenario ini seperti waktu kita mau berencana misalkan jalan-jalan ke Eropa 3 bulan. Mungkin nggak Anda langsung pergi terbang ke Eropa, beli tiket, tanpa merencanakan perjalanan Anda selama 3 bulan ngapain? Hari pertama, hari kedua, sampai hari ke-90, Anda pasti sudah merencanakan. Hari pertama, misalkan saya di Belanda, mungkin hari ketiga saya ke Jerman, dan seterusnya. Anda sudah tahu hotelnya di mana, dan Anda sudah tahu nanti hari pertama mungkin saya masih jet lag, mungkin keluarnya sekitar jam 3 sore. Anda sudah merencanakan itu semua. Jadi lah skenario ini juga sama membicarakan bahwa mau dibawa kemana kehidupan kita yang sekarang. Ya, jadi kita merancangkan apa itu kehidupan kita yang di masa datang. Ya, jadi kalau kita nggak tahu rencana kita kalau kita sudah sukses mau ngapain, Anda pasti menyerah. Nggak beda dengan orang yang tiba-tiba menang lotre, terus tiba-tiba hidupnya malah tambah susah daripada sebelum dia menang lotre. Ya, misalkan dia menang 20 miliar. Waktu dia belum punya 20 miliar, hidupnya mungkin normal-normal aja gitu, fine-fine aja. Tapi setelah dia dapat limpahan berkat gitu banyak, dia nggak tahu mau diapain. Akhirnya banyak yang akhirnya lari ke judi, ke wanita, ya, ke narkoba, akhirnya sampai jatuh bangkrut. Biasanya akhirnya bunuh diri. Nah, itu nggak beda dengan Anda yang bilang mau sukses, tapi nggak pernah menuliskan life skenario, rencana ke depan Anda kalau sudah jadi imperial mau ngapain. Nanti kalau Anda sudah sukses, Anda bingung mau ngapain itu duit. Ya, makanya Mr. Park buat ini selama 10 tahun, supaya Anda dan saya bisa mulai merancangkan dari kehidupan yang sekarang, perlahan-lahan sampai kehidupan yang kita mau miliki nanti. Ya, jadi life scenario ini terbagi atas empat, empat apa ya, ini kalau saya bilang intisari daripada life scenario. Yang pertama adalah raga, ya, atau tubuh. Tubuh kita, layaknya manusia, pasti mau hidup yang layak. Nggak mungkin kita mau dibilang sukses tapi hidupnya nggak layak, misalkan Anda nggak punya kesehatan yang baik. Atau Anda nggak punya rumah yang layak ditinggalin. Atau Anda nggak punya uang, selalu kekurangan. Anda nggak akan bisa hidup layak ya. Atau di hari tua Anda, ya Anda mungkin harus kerja lagi, nggak punya simpanan. Nah itu bukan tubuh yang untuk hidup yang baik. Lalu yang kedua, intisarinya adalah roh. Karena kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, tentunya ada roh, beda dengan binatang. Binatang tidak ada roh. Ya, dia nggak bisa berpikir bahwa oh saya melakukan hal yang salah. Akhirnya kalau Anda melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan roh Anda, pasti ada sesuatu yang mengingatkan Anda bahwa tindakan tersebut salah. Ya, misalkan Anda mencuri, pasti ada hati kecil Anda bilang itu tindakan yang salah. Nah, roh ini cenderung untuk mencintai karena karakter Tuhan adalah mencintai ciptaannya, ya. Jadi sama juga, kita juga ada punya karakternya Tuhan, yaitu ingin mencintai sesama kita, terutama keluarga-keluarga kita. Lalu yang ketiga adalah jiwa. Jiwa ini adalah termasuk emosi ya. Biasanya Anda kadang sedang happy atau tiba-tiba sedang berduka, sedang murung, sedang cemas. Nah, ini adalah jiwa. Jiwa ini cenderung untuk mau belajar hal-hal yang baru, ya, seperti Anda yang mungkin yang suka masak, Anda pengen jadi chef, atau Anda suka wisata, suka jalan-jalan ya, ataupun
Ada orang yang demen belajar, udah punya S1 dia mau naik S2. Bagi dia itu sesuatu yang menyenangkan jiwanya. Ya, jiwa ini seperti kalau kita punya handphone yang harus kita charge, nggak mungkin kita punya handphone nggak dicas-cas kan. Nah, sama jiwa kita juga perlu dicas. Mungkin ada orang yang demen window shopping. Buat dia itu suatu yang menyegarkan jiwa dia ya, merefresh jiwanya dia. Nah, itu perlu Anda cari hal apa yang bisa menyenangkan jiwa Anda. Yang tadinya Anda stres, depresi, setelah melakukan hal tersebut, Anda jadi senang, jadi happy, ya, jadi joy. Nah, itu Anda perlu cari. Dan yang terakhir, yang paling penting setelah 3 lingkaran ini bertabrakan seperti ini ya, berinteraksi, ada lingkaran besar yang melingkupi ini semua, yaitu lingkungan. Yaitu untuk berkontribusi kepada lingkungan sekitar Anda. Banyak orang kaya tapi donasinya kurang. Ya, atau tidak melakukan tindakan volunteer, ya, atau dia sendiri nggak menjaga lingkungan dia, melestarikan lingkungannya, ya, atau ada orang-orang yang senang mengadopsi anak asuh. Nah, ini termasuk dalam kontribusi berkelingkungan. Ataupun Anda berdonasi kepada tempat ibadah Anda, ini juga termasuk lingkungan, ya. Sesuatu yang Anda kerjakan untuk orang yang di luar Anda dan keluarga Anda, ini termasuk dalam lingkungan. Misalkan Anda mau menyisihkan dari penghasilan Anda 1 juta sebulan untuk yayasan ABC. Nah, itu termasuk dalam kontribusi untuk lingkungan Anda ya. Jadi yang dibilang kehidupan yang sempurna ini wajib empat-empatnya ini terpenuhi. Ya, makanya Mr. Park bikin gambar seperti bola-bola ini ya, ada 8 bola kecil. Di tengahnya ada bola yang besar dengan ada panah-panah di sini, di mana panah ini ada 10 garis di dalamnya, ya, nanti saya akan jelaskan apa itu. Lalu di luar lingkaran ini ada kotak-kotak yang Anda bisa isi secara detail apa maksud daripada lingkaran kecil tersebut. Nah, 8 lingkaran ini Anda harus isi maksimum 2 poin dari setiap intisari yang 4 tadi. Ya, jadi raga atau tubuh Anda hanya boleh isi 2. Roh, ya, untuk mencintai Anda hanya boleh isi 2, jadi udah 4 ya. Jiwa juga sama, lalu lingkungan juga sama. Nah, setelah Anda isi, misalkan kalau Anda mau tubuh hidup yang layak, biasanya apa? Yang pasti uang ya. Anda nggak bisa hidup layak kalau nggak ada uang. Oke, Anda contoh tulis sini uang. Lalu mungkin ya Anda mobil ya, mobil Anda sudah bobrok, udah 15 tahun. Ah, saya pengen punya mobil baru. Nah, Anda tulis mobil di sini. Nah, tubuh ini sudah terpenuhi ya. Biasanya kalau Anda punya kertas ini, life scenario yang diberikan di Success Academy, di setiap intisarinya ini di bawahnya ada contohnya ya. Sama, di buku juga sama. Contohnya misalkan kalau untuk raga yaitu rumah, mobil, uang, bisnis, kesehatan, hari tua. Atau kalau Anda punya pikiran yang lain yang bersangkutan dengan tubuh Anda, boleh Anda tulis di sana. Ya, tapi Anda nggak boleh isi lebih dari 2. Karena Mr. Park bilang kehidupan seimbang adalah kehidupan yang memenuhi tubuh Anda dengan hidup yang baik, memiliki roh yang mencintai, memiliki jiwa yang terus belajar, lalu dilingkupi dengan kontribusi kepada lingkungan. Ya, jadi Anda hanya boleh isi 2. Lalu yang kedua, roh. Roh untuk mencintai ini Anda perlu isi misalkan untuk siapa? Roh ini biasanya untuk orang-orang terdekat Anda. Yang sudah pasti keluarga, mungkin anak ya, atau orang tua, atau ya teman baik ya, ataupun ya bisa keagamaan Anda. Anda mau kontribusi kepada orang yang di gereja Anda, wihara Anda, terserah ya, Anda mau berkati mereka, Anda tulis. Misalkan kalau sayang ya, saya mau berkati anak saya tulis ini anak, boleh ya. Lalu saya bisa tulis misalkan ya, kalau paman saya yang malang ya, saya tulis paman saya. Oke, nah di sini roh sudah 2 ya, udah nggak boleh lebih dari 2. Lalu yang ketiga adalah jiwa. Jiwa itu untuk pribadi kita sendiri ya. Sesuatu yang bisa merecharge emosi kita.
Misalkan kalau saya demen hobi saya main game ya, sesuatu yang bikin saya refresh ya itu main game. Nah, saya tulis game di sini. Lalu ada orang-orang yang mungkin, wah, Pak Mike, saya lebih demen kayaknya wisata. Ya, wisata itu misalkan ke luar negeri. Anda tulis wisata. Ya. Atau contoh-contoh yang lain seperti Anda mau belajar, kursus, ya, atau pendidikan, Anda mau, saya kayaknya nggak cukup cuman D3, saya mau melanjutkan S1, boleh gitu ya, sesuatu untuk diri Anda sendiri. Nah, yang terakhir adalah lingkungan. Ini adalah hidup yang berkontribusi kepada sekeliling Anda. Mungkin ya donasi. Paling gampang adalah donasi. Kesuksesan Anda diukur dari seberapa besar Anda berdonasi ke lingkungan Anda. Ya, bukan seberapa besar penghasilan Anda. Ya, itu yang saya pelajari dari orang sukses atau konglomerat. Dia bilang, perbanyak aja pemberian Anda. Anda nggak usah pikirin perbanyak pendapatan Anda. Karena nggak mungkin Anda bisa berdonasi lebih besar dari pendapatan Anda. Ya. Atau ada orang-orang yang suka volunteer, menjadi relawan, ya, atau adopsi. Nah, Anda boleh tulis adopsi. Ya, memiliki anak asuh. Nah, setelah Anda tulis ini, oke. Lalu di dalam kotak-kotak besar ini, Anda tulis secara detail kondisi Anda sekarang dan kondisi masa depan yang Anda ingin capai. Lalu Anda tulis tanggalnya berapa, nilainya juga berapa. Contoh seperti ini. Uang, kondisi sekarang ya. Now, uang di bank saya cuma punya 15 juta. Seperti ini ya. Tabungan saya nih, rekening misalkan. Lalu future-nya saya mau tulis, saya mau punya uang 100 juta di bank saya ya. At least untuk dana-dana emergency ya ibaratnya kalau 100 juta aman. Kalau 15 juta nggak aman ya. Jadi future-nya saya yang saya pengen miliki adalah 100 juta di rekening bank. Oke. Nah, lalu saya tulis kapan saya mau capainya. Nah, saya tulis misalkan sekarang 2025 ya bulan Mei, mungkin saya tulis Mei 2026 ya, tahun depan. Oke. Nah, lalu dalam garis-garis yang di dalam lingkaran yang biru ini ya, ini menandakan pencapaian Anda sekarang. Yang paling dalam adalah 0%, kedua 10, 20 dan seterusnya sampai paling luar adalah 100%. Nah, kalau impian saya memiliki 100 juta, sedangkan saat ini saya hanya punya 15 juta, berarti hanya 15% kan? Nah, berarti kurang lebih ya titiknya di sini. Ya, 10, antara 10 dan 20% tengah-tengahnya. Mobil, nah misalkan saya naik mobil Toyota Corolla, nah, tahun 90 ya, mobil butut gitu. Nanti mobil impian saya yang future saya, misalkan saya mau punya Toyota Alphard. Ya, tulisan saya jelek. Alphard. Nah, berapa harganya Alphard? Anda mesti tulis. Ya, Anda nggak bisa bilang mobil mahal. Ya, buat orang kaya Toyota Alphard mungkin murah. Ya, tapi buat orang miskin Toyota Alphard itu udah kayak mobil mewah gitu ya. Jadi Anda harus tuliskan mereknya apa dan harganya berapa. Misalkan Alphard 2,5 M. Nah, kapan saya mau mencapainya? Oke, saya mau mencapainya mungkin Desember 2027. Nah, Anda tulis. Ya. Nah, sekarang kita tulis persentasenya. Pencapaian saya sekarang berapa ya? Kalau Toyota Alphard 22,5 M, Corolla 9 tahun 90 mungkin cuman 200, nggak nyampe 200 juta, mungkin cuman ya hitunglah 100 juta gitu ya. Berarti kan cuman ya di sini nggak nyampe 10% ya mungkin di dalam sini. Nah, saya gambarin situ. Oke, contoh. Lalu yang berikutnya, anak. Nah, ceritanya anak saya mau sekolahkan dia ke sekolah yang bagus misalkan ke Harvard gitu ya. Future-nya masuk Harvard di Amerika. Nah, Anda perlu tahu berapa biayanya ya. Biayanya untuk sekolah Harvard mungkin 5 M.
Nah, kapan saya mesti punya dana ini ya? Kapannya Anda harus tulis, wah anak saya sekarang udah usia 16 tahun, berarti 2 tahun lagi nih ya. Berarti ya Januari 2027. Nah, sekarang Anda sudah simpan berapa uang? Ya, Anda kan nggak mungkin mau sekolahin anak 5M, Anda nggak nabung. Mungkin tabungan saya cuman 500 juta. Nah, saya sudah siapkan. Berarti kan hanya 10% di sini. Ya, semuanya 10% dong. Oke, jangan jangan 500 juta deh. Misalkan saya sudah siapkan 2,5 M. Berarti 50% kan? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kira-kira titiknya di situ. Oke. Nah, sekarang paman saya mau berkatin paman saya misalkan dengan suplemen, ya. Future-nya saya mau berikan dia Hemohim 2 box per bulan, ya. Hemohim per bulan misalkan. Harganya kan kita tahu 2 box Hemohim berapa duit? Sekitar 2,8 juta, ya. Lalu kapan kita mau kasih paman saya mau kasih paman saya itu 2 box. Ya mungkin mulai Desember 2025 tahun ini ya. Saat ini now-nya saya hanya bisa kasih 1 box Hemohim. Berarti pencapaiannya 50%. Ya, seperti itu. Nah, sama yang game, wisata, adopsi Anda tulis ya. Jadi ada kondisi sekarang, kondisi impian Anda, future, lalu kapannya Anda harus tulis, tentunya dengan nilainya berapa rupiah ya. Nilai daripada impian Anda harus tulis. Lalu Anda nggak tulis persentase pencapaian-pencapaian ini. Wisata, misalkan saya mau wisata 2 kali setahun, ya. Saat ini saya hanya 1 kali setahun. Nah, Anda tulis di sini pencapaian mungkin hanya 50%. Adopsi, saya mau adopsi mungkin 3 anak. Saat ini hanya 1 anak, berarti kan hanya 30%. Ya. Donasi saya mau 100 juta sebulan. Saat ini hanya 50 juta atau 30 juta, berarti hanya 30%. Nah, setelah Anda tulis ini semua secara detail dan Anda tuliskan persentase pencapaian Anda, lalu Anda tarik garis. Ini penting Bapak Ibu. Banyak orang nggak dibikin garis penghubung ini ya, antara 8 dot ini Anda tidak hubungkan. Nah, Anda harus bikin garis seperti ini. Satu ya, dari mobil lalu ke anak, lalu anak ke paman, paman ke game, game ke wisata, wisata ke adopsi, adopsi ke donasi, lalu ke uang, lalu ke mobil. Nah, jadi nih lingkaran life skenario saya yang sekarang. Nah, tujuan dari life skenario ini supaya Anda bisa mencapai semua titik 8 ini ke 100% di sini. Ya, saya pakai warna kuning mungkin biar kelihatan. Nah, ini tujuan kita menuliskan life skenario supaya semuanya adalah titiknya di 100%. Artinya pencapaian Anda sudah sempurna. Ya, pada saat Desember 2027 saya sudah bisa beli Alphard, punya uang 2,5 M ya. Lalu dengan anak sekolah 5 M saya sudah tercapai mengumpulkan menabung sampai di bulan Januari. Nah, lalu Anda hubungkan ini juga ya. Nah, kalau lingkarannya di 100% seperti ini akan membentuk lingkaran yang sempurna bulatnya. Itu yang dibilang dengan roda life skenario yang seimbang. Artinya kalau Anda punya mobil, bannya seperti yang gambar yang garis merah ini, nggak mungkin ban mobil Anda bisa gelinding dengan nyaman. Ya, tengok sana-sini. Tapi kalau ban mobil dengan lingkaran yang kuning ini artinya bulat sempurna, tentunya Anda sudah memiliki kehidupan yang seimbang. Ya. Jadi penting sekali kita tuliskan nilai daripada impian-impian Anda. Ya. Jadi Anda pastikan nih, Anda mau berapa, 2,5 M untuk mobil ya, lalu tabungan 100 juta untuk kuliah anak 5 M, lalu untuk paman saya mau kasih 2,8 juta untuk Hemohim, dan seterusnya. Anda harus jumlahkan dari 88 ini, misalkan Anda dapat, ya, wah semuanya ini kurang lebih 10 M, ya nilainya. Berarti kan Anda tarik mundur.
Kalau yang terlama misalkan Desember 2027 saya harus punya 10 M, ya saya harus mengumpulkan 10 M. Sekarang sudah bulan Mei 2025, berarti tinggal 1,5 tahun. Nah, berarti berapa penghasilan saya per bulan sampai saya di Desember ini harus sudah tercapai minimal ya 10 M ini. Untuk supaya lingkaran life scenario saya penuh. Ya, makanya banyak orang nggak bisa jadi orang kaya. Kenapa? Karena pengeluaran mereka didasarkan dari pemasukan. Betul nggak? Dulu kan waktu kita masih kecil, orang tua kita bilang apa? Jangan boros-boros. Hitung-hitung loh pemasukan kamu. Kalau kamu penghasil 5 juta, pengeluaran jangan lebih dari 5 juta. Pengeluaran ya 2 juta. Sisanya kamu nabung. Karena hemat itu pangkal kaya. Betul nggak? Waktu kita sekolah, waktu kita masih kecil, kayaknya orang tua kita mengajarkan hal yang sama seperti ini kan? Padahal itu salah. Yang bilang salah bukan saya. Mister Pak Handil. Makanya banyak orang yang tidak bisa jadi orang kaya. Karena pengeluaran mereka didasarkan dari pemasukan. Sedangkan Mister Park ajarin apa? Pemasukan Anda disesuaikan dengan pengeluaran Anda. Jadi Anda harus tahu dulu nih, kalau saya mau punya 10 M pada akhir Desember 2027, misalkan saya harus punya 25 juta sebulan, ya saya harus punya penghasilan 25 juta. Nah, saya udah tahu dulu, pengeluaran saya adalah 10 M sampai nanti Desember 2027. Lalu saya bekerja cari pemasukan yang sesuai dengan pengeluaran saya. Jangan kebalik. Orang miskin adalah pengeluarannya didasarkan oleh pemasukan. Tapi orang sukses dan orang kaya, pengeluarannya pemasukannya didasarkan oleh pengeluarannya. Ya, jadi Anda perlu hitung dulu pengeluaran masa depan Anda berapa. Anda cari bidang mungkin ya kalau Anda sudah ketemu Atomi, Anda sudah punya alatnya. Anda pakai alat tersebut untuk mengejar supaya Anda bisa dapat pemasukan sesuai pengeluaran Anda. Paham nggak sampai sini? Jadi kalau Anda belum tahu pengeluaran masa depan Anda berapa, Anda sudah pasti nggak akan bisa jadi orang kaya. Ya. Apalagi kalau Anda hanya punya satu pekerjaan, sumber mata pencarian Anda, penghasilan 10, 15, 20 juta, dan Anda tidak menentukan pengeluaran Anda, masa depan Anda hanya bilang, lah cari kerja aja udah susah, mau hidup cukup aja udah pas-pasan Pak Mike. Mana mungkin lah bisa jadi orang kaya. Nah, Anda akan selamanya jadi orang miskin. Anda akan selamanya akan jadi orang yang kekurangan. Ya, karena Anda tidak punya alat untuk mengejar pengeluaran impian Anda. Jadi di sini life scenario ini diajarkan kita untuk memikirkan masa depan kita dengan pengeluaran masa depan kita, lalu bekerja sesuai pengeluaran masa depan kita. Kalau Anda punya anak, nggak mungkin Anda nggak nabung untuk anak Anda untuk sekolah. Nggak mungkin, Bapak Ibu. Orang tua yang waras pasti sisihkan penghasilan mereka supaya anak kita bisa sekolah sampai lulus. Betul kan? Nah, Anda perlu tahu dulu, kalau anak Anda mau masuk Harvard atau UI atau perguruan tinggi yang bagus, itu kan nggak murah. Anda harus punya rencana bagaimana saya bisa menyekolahkan anak sampai S1, misalkan dia mau sampai S2, ada anak-anak mau sampai S3, Anda harus tahu dulu loh. Berarti kan penghasilan Anda harus cari. Kalau Anda kerjanya cuma 10 juta, 15 juta, mana bisa Anda sekolahin anak di Harvard? Ya, saya nggak tahu di UI berapa, tapi setahu saya Harvard tuh bisa M-an, Bapak Ibu. Ya. Jadi ini semua adalah pengeluaran masa depan kita ya tentunya belum terjadi. Makanya kita harus merancang kehidupan kita sesuai apa yang kita impikan. Jadi kalau Anda nggak punya life skenario ini, lalu Anda jalankan Atomi, percaya saya, 3 bulan Anda akan menyerah. Catat omongan saya. Anda ke SA, Success Academy, dikasih kertas gini, udah numpuk ada 10 atau 12 di rumah, semuanya kosong. 3 bulan Anda pasti menyerah. Anda nggak percaya? Buktiin. Ketemu saya 3 bulan lagi. Dan Anda nggak isi life scenario saya.
udah pasti Anda nggak akan ketemu saya. Karena Anda sudah menyerah. Karena Anda tidak tahu kenapa saya jalankan Atomi. Ya kan? Ini kan sama. Kayak kita mau, tadi saya bilang, saya mau 3 bulan ke Eropa. Lalu saya nggak isi ini semua rencana perjalanan saya. Sampai sana Anda 3 hari pulang. Nggak tahu mau kemana. Ya, tiap hari putar-putar nggak jelas. Ngabisin uang, waktu, 3 hari bosen pulang. Tapi kalau Anda merencanakan sedemikian sampai detil selama 3 bulan 90 hari ini, hari pertama 2, 3, 4, 5 sampai ke 90 Anda tahu tinggal di mana, makan di mana, mau vacationnya kemana, Anda pasti enjoy. Ya, sama juga dengan di Atomi. Kalau Anda tahu kemana Anda mau pergi di Atomi, 5 tahun dari sekarang, 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun, Anda akan enjoy. Karena Anda akan melihat, ya, yang titik-titik ini mulai maju ke depan. Pelan-pelan dia maju, ya, seperti ini. Nah, apa Anda nggak girang? Setelah itu Anda lihat lingkarannya sekarang udah mulai, up, ya. Sekarang kalau saya gabungkan ya seperti ini. Nah, mulai membesar kan? Anda pasti semangat. Wah, setelah 2 tahun, sekarang uang saya udah naik loh dari 15 juta, sekarang ada 30 juta. Ya lumayan lah, ya, 2 kali lipat. Untuk beli mobil yang tadinya 2,5 M, sekarang sudah nabung 1 M loh. Wah, udah naik 50%. Anda akan semangat. Karena Anda tahu kemana Anda mau pergi di Atomi. Dan Anda enjoy the process. Proses untuk apa? Proses untuk menjadi hidup yang seimbang seperti ini. Kebanyakan dari kita berpikir bahwa saya orang sukses kalau saya punya uang 1 M. Nah, uang itu baru hanya satu aspek di sini. Saya orang sukses kalau saya punya mobilnya Alphard. Wah, ya 100%. Tapi semuanya, anak nol, donasi paman nol, hobi nol, semuanya nol. Ya, Anda gambarnya akan seperti ini ya. Misalkan gini. Ini memang 100%, tapi selebihnya nol semua di sini. Ini bukan roda yang sempurna. Anda cuma memenuhi tubuh Anda, ya uang dan mobil. Selebihnya untuk keluarga Anda, ya untuk diri sendiri, mau wisata, nggak peduli. Kerja terus, itu bukan orang sukses, Bapak. Orang sukses yang sejati harus bisa menikmati 4 intisari tersebut. Ya, tubuh untuk hidup yang layak, roh untuk mencintai orang-orang terdekat kita, jiwa untuk belajar, untuk diri sendiri loh. Lalu yang terakhir, lingkungan untuk berkontribusi. Sejauh mana Anda memenuhi 4 aspek ini? Kalau Anda hanya penuhin untuk anak, ya, mungkin Anda cinta anak Anda dan paman Anda, itu juga bukan hidup seimbang. Duit kekurangan, rumah juga nggak layak, masih ngontrak, mobil masih yang butut, itu bukan hidup yang seimbang. Donasi juga kembang kempis, nggak setiap bulan Anda berdonasi atau perpuluhan, itu bukan orang sukses. Menurut Mr. Park, ya, saya hanya menyampaikan apa yang Mr. Park ajarkan. Anda boleh tonton sendiri videonya beliau. Ya, jadi di sini penting sekali. Ini baru tahap pertama, Bapak Ibu. Life skenario ada yang kedua, yaitu menuliskan mastership plan. Karena Anda di Atomi bukan hanya sebagai agent atau mentok sebagai sales master. Apalagi Anda yang nggak mau challenge sebagai sales master, itu Anda nggak perlu jalankan bisnis Atomi. Ya, Anda jalankan sebagai konsumen aja. Anda dapat bonus general, pairing, 300.000, sudah. Jangan bilang mau jadi orang sukses. Itu konsumen. Tapi kalau Anda sudah meneriakkan, ayo, ayo bisa, Anda harus sukses sebagai Imperial Master. Saya ulangin. Kalau Anda sudah meneriakkan, ayo, ayo bisa, Anda wajib sukses sebagai Imperial Master. Itu baru kesuksesan yang sejati. Karena dengan Anda menjadi Imperial Master, ke-1, hidup Anda pasti sudah lebih dari cukup. Penghasilan 1 miliar, Bapak Ibu. Kalau Anda bilang nggak cukup, Anda keluar dari Atomi. Jangan jalankan Atomi. 1 miliar Anda nggak cukup.
keluar dari Atomi. Jadi konsumen aja. Ya, kalau Anda suka produk, jadi konsumen aja. Kalau Anda nggak suka produk, keluar aja. Matikan ID Anda. Karena Mister Park bilang seperti ini, kalau penghasilan Anda hanya sebagai auto sales master 20 sampai 40 juta sebulan, ya hitunglah 50 juta atau 600 juta setahun. Anda hanya cukup untuk Anda sendiri. 20 juta sekarang udah nggak cukup, Bapak Ibu. Ada orang datang minta tolong, Pak Mike, misalkan saudara saya minta pinjem. Pinjem dong 5 juta nih, mau bayar uang kos. Atau ada yang bilang 10 juta untuk dia berobat. Nggak punya, saya penghasilan cuma 20 juta. Ya, cuma cukup untuk diri sendiri. Bahkan 100 juta pun Mister Park itu hanya cukup untuk keluarga Anda. Berarti Anda menjadi orang yang egois. Ya betul, Anda protek keluarga Anda, tapi apa Anda bantu sekeliling Anda? Orang tua Anda kesulitan, Anda nggak bisa, apa nggak bisa, keluarga saya juga nggak cukup, udah pas-pasan ini, padahal penghasilan 100 juta. 200 juta, 300 juta juga udah nggak cukup Bapak Ibu. Apalagi yang kita yang tinggal di luar negeri, ya. Nggak cukup. Jadi Mister Park bilang, dengan penghasilan Anda 1 miliar, Anda akan menjadi orang yang hidupnya berkelebihan. Ada orang mau datang pinjam 10 juta, ambil aja 100 juta. Toh bulan depan saya dapat lagi 1 miliar. Lalu keponakan Anda menikah, biasa hanya kasih 500 ribu. Kasih 50 juta. Pasti dia akan menjadikan Anda paman yang favorit. Wah, ini bibi saya paling dermawan. Kalau saya waktu itu nikah dikasih 500 000 loh. Biasa dikasih cuma 500 000. Ya, jadilah hidup yang berkelebihan seperti ini. Anda bisa berdonasi. Ya, biasanya kasih perpuluhannya hanya 1%, Anda bisa kasih 30%. Dari penghasilan 1 miliar Anda 300 juta. Ya, buat masjid Anda, gereja. Bukan Anda jadi orang yang dermawan, to enak. Nah, yang terakhir, Mister Park bilang apa? Jadilah patriot. Tahu gak artinya apa, patriot? Jadilah orang yang bayar pajak di negara Anda yang paling tinggi. Jangan curi pajak. Pajak dikurang-kurangin sampai seminim-minim mungkin. Anda bukan seorang patriot. Mister Park ajarkan, jadi seorang patriot yang bayar pajak tertinggi di negara Anda. Ya dong, Anda sudah tinggal di negara Anda sudah ibaratnya lahir sampai besar di sana. Nah, sekarang Anda kontribusi ke negara Anda dengan bayar pajak setinggi-tingginya. Kalau Anda takut jadi orang yang bayar pajak tinggi, jadilah orang miskin. Itu Mister Park yang ngomong. Pernah nonton nggak videonya? Jadi aja orang miskin. Orang miskin tidak bayar pajak. Kalau Anda takut bayar pajak, Anda adalah orang miskin. Karena orang kaya tidak takut bayar pajak. Apalagi orang kaya di Atomi. Ya, kita semua bayar pajaknya tinggi Bapak Ibu. Apalagi di Kanada. Penghasilan besar bisa sampai 51% dari penghasilan. Patriotisme. Ya, patriotisme. Jadilah orang yang memiliki jiwa patriot. Nah, itu pesan Mister Park. Jadi, kalau Anda cuma mau sampai sales master, bahkan Sharon Rose master pun, Anda nggak layak dibilang mau jadi orang sukses di Atomi. Karena Mister Park bilang apa? Kesuksesan yang sejati di Atomi adalah menjadi seorang imperial master. Ya, dia udah ngomong kan sebelum perusahaan kita menjadi perusahaan yang billion dollar company yang belum ada imperial master, dia bilang apa? Saya mau jadikan Anda semua imperial master. Penghasilan 1 miliar dan saya berikan uang di atas forklift dengan 1 juta US dollar ya atau 12 M atau 14 M nggak tahu sekarang kurs Indonesia kayak hampir 17.000 17 M sekarang ya semua bisa jadi imperial master tapi masalahnya nggak semua orang akan jadi imperial master. Kenapa? Karena mereka tidak menuliskan life scenario mereka. Itu doang. Jadi kalau Anda mau serius di Atomi dan Anda mau jadi Imperial Master, Anda wajib tuliskan ini yang pertama, life scenario. Yang kedua adalah mastership plan Anda. Oke. Anda harus tahu kapan Anda akan jadi sales master. Kapan Anda akan jadi diamond master. Kapan Anda akan jadi auto sales master. Sharon Rose master. Star master.
Royal Master, Crown Master, Imperial Master. Anda tulis tanggalnya di sini. Jadi nggak ada istilah, saya mau alami aja lah di Atomic. Kalau konsumen saya udah banyak, mungkin saya akan jadi sales master sendiri. Kalau konsumen saya udah auto konsumennya banyak, mungkin saya akan jadi auto sales master sendiri. Saya kasih tahu Bapak Ibu, tidak ada yang namanya alami. Kalau Anda menunggu sesuatu terjadi secara alami, Anda akan menunggu waktu yang sangat panjang. Contohnya, rumah Anda pasti punya pompa air kan? Kenapa Anda nggak alami aja tunggu air turun dari bukit sampai ke wastafel Anda? Kenapa rumah Anda perlu pompa air? Karena untuk memompa air dari bawah tanah sampai ke atas. Nggak beda dengan bisnis. Tidak ada bisnis yang secara alami sukses. Anda buka restoran, buka kafe, kedai makanan, Anda nggak mungkin secara alami nunggu konsumen masuk. Pak, sepi ya hari ini, coba mungkin besok lebih rame. Besok sepi lagi, kita doa aja Pak, pasti besok rame. Tapi nggak ngapa-ngapain. Tapi orang punya bisnis, kalau sepi, dia udah kayak kebakaran jenggot. Dia langsung ngeprint flyer ya, pasang di sosmed, bikin promosi, terus bayar selebgram, suruh bikin viral ya. Ngapain dia? Apa itu alami? Nggak alami. Bisnis tidak ada yang alami. Jadi kalau Anda takut challenge, kalau ditanyain sama sponsornya, kapan kamu mau jadi sales master? Udah langsung keringat dingin. Udah SM, kapan kamu mau jadi DM? Belum siap, jaringan saya belum cukup, leadernya belum cukup, partnernya. Ya cari. Mister Pak nggak bilang suruh kita diam pasif, menunggu, nggak ngapa-ngapain, bikin home party. Bawa orang ke seminar kalau mau dapat leader. Perbanyak aktivitas Anda di luar. Jangan diam di rumah, kerjaannya cuma chatting, kirim message, tapi nggak ketemu member. Perbanyak table talk. Ketemuin tim partner Anda. Bantu mereka bikin home party. Undang mereka yang tertarik bisnis ke seminar. Lakukan aktivitas itu. Kerja keras. Nggak bisa menunggu nasib. Oh, saya udah 3 tahun Pak Mike di Atomic, tapi konsumen saya nggak bertambah-tambah. Keluar. Di luar sana ribuan orang menunggu kita mengabarkan Atomic. Kenapa kita diam di rumah? Emang rumah kita ada yang spesial? Sampai kita mau diam di rumah? Keluar. Ini pesan Mister Pak. Apa yang saya ucapkan, saya tidak buat-buat. Ada videonya semua. Kalau Bapak Ibu mau minta ke saya kasih linknya. Apa yang spesial di rumah Anda yang bikin Anda mau di rumah? Anda puas dengan kehidupan yang pas-pasan, bahkan miskin, kekurangan setiap bulan? Keluar. Ditolak sana-sini. Itu cara kerja kita di Atomic. Dipermalukan sampai kita ibaratnya sudah nggak ada harga diri. Keluar di sana. Ditolakin sana-sana. Sama semua orang. Itu baru kerja yang benar, dia bilang. Jangan pulang. Udah jam 7 pametan macet. Takut macet, jangan punya bisnis. Takut hujan, takut dingin, takut panas, jangan bilang mau punya bisnis. Kerja aja di dalam ruangan. Jadi pegawai, aman itu Bapak Ibu. Tapi Anda nggak akan bisa punya penghasilan 1 miliar. Ada pegawai yang penghasilan 1 miliar? Nggak ada Bapak Ibu. Di Kanada aja nggak ada. Kecuali ya mungkin CEO, COO, CFO, ya mungkin 1 miliar sebulan. Staff, manager, direksi, lupain aja. Ya, jadi mastership ini Anda yang tentukan, bukan sponsor. Sponsor hanya bisa mengingatkan. Kamu bilang mau jadi imperial. Tapi kalau kamu takut jadi SM, kapan kamu jadi imperial? Yang sudah SM takut jadi DM, kapan kamu jadi imperial? Yang sudah SM dan DM tidak jadi ASM, kapan mau jadi Leaders Club? Kapan mau jadi Royal Leaders Club? Crown Leaders Club, bahkan imperial? Udah lupain aja. Ya, jadi mastership plan ini saya tulis loh. Waktu saya join Atom, saya nggak ngerti. Saya tulisnya 3 tahun jadi imperial. Ya nggak apa-apa, salah. Lebih baik salah, tapi kita bisa koreksi.
Setelah melihat kenyataan, kayaknya nggak bisa dah. Imperial 3 tahun, Dewa aja juga mungkin nggak bisa. Saya rubah. 10 tahun. Ya. SM. Wah, saya tulis setahun. Saya urus jadi SM. Ternyata 9 bulan loh jadi SM. DM. 2 tahun kemudian. Nggak taunya, nggak, cuman setahun saya sudah jadi DM. Jadi Sharon Rose atau ASM dulu. Saya tulis 3 kan. Mr. Park bilang ASM itu 3 sampai 5 tahun. Saya tulis 3 tahun. Ternyata 2,5 tahun sudah jadi ASM. Sharon Rose biasa 5 tahun. Ternyata 3 tahun saya sudah tercapai. Nah, ini wajib Anda tulis kalau Anda serius mau jadi Imperial Master. Kenapa? Karena Anda akan bekerja sesuai planning Anda. Ya, itu yang dibilang dengan MBO, Management by Objective. Anda sudah tahu objektif Anda mau jadi SM, setahun, 6 bulan, 3 bulan, terserah. Anda yang tentukan. Mau jadi diamond setahun, 2 tahun, 3 tahun, Anda tentukan. Lalu Anda bekerja manajemen Anda by the objective Anda kapan mau jadi mastership tersebut. Jadi jangan di skip ini Bapak Ibu. Mastership Achievement Plan ini Anda wajib tulis. Action goal Anda wajib tulis ini. Personal goal, mau ngapain Anda untuk pribadi Anda? Misalkan kalau saya melakukan 8 langkah sukses. Anda kalau ini aja udah bingung, apa itu Pak 8 langkah sukses? Emang ada 8 langkah sukses di Atomi? Atau kalau Inggrisnya 8 step to success. Lakukan itu. Ya, Anda tonton video banyak leader yang sudah menjelaskan 8 langkah sukses, menetapkan impian dan target, komitmen, buat daftar nama, mengundang, ya, lalu penjelasan bisnis, follow up, konsultasi, dan duplikasi. Kenapa saya hafal? Karena saya melakukan. Jadi kalau Anda masih cari contekan, apa ya 8 langkah sukses? Berarti Anda nggak melakukan. Kalau Anda melakukan, Anda pasti hafal di luar kepala, bahkan Anda bisa presentasi 3 jam. Saya suruh presentasi 8 langkah sukses, bisa 3-4 jam Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya lakukan itu sebagai personal goal saya. Tetapkan impian Anda, ini impian Anda. Ya, ini langkah pertama dari 8 langkah sukses. Tuliskan impian Anda di life skenario dan tetapkan target, yaitu mastership achievement plan Anda. Komitmen sudah pasti, Anda wajib berkomitmen. Anda mau jadi binaragawan, badan Anda bagus, Anda nggak komitmen makan Anda, olahraga Anda, lupain aja jadi binaragawan. Ya, lalu apa lagi? 8 kebiasaan inti harian. Inti harian. Ya. Daily 8 core habits. Ya, apa saja? Nah, Anda tonton video-video leader ya. Nah, lalu berikutnya apa? Mungkin sharingkan Atomi. Nah, ini lebih ke action Anda. Sharingkan ke 10 orang per hari. Tulis goal Anda. Kapan Anda mau capai ini 10 orang per hari? Mungkin ada tulis ya. Mungkin sekarang bulan Mei. Nah, akhir Mei saya sudah harus selesaikan 300 orang dari phone book saya. Anda tulis personal goal Anda apa? Mau Anda capai apa secara pribadi? Ya, jangan pikir oh saya nggak punya partner, Pak. Ini personal. Ini bukan tim. Nanti ada tim goal ada ya. Ini adalah personal goal Anda. Lalu apa? Mungkin saya mau self development, pengembangan diri, baca buku. Itu salah satu kebiasaan inti harian, ya. Nonton video-video motivasi itu juga termasuk dari 8 kebiasaan inti harian. Nah, self development ini ya kalau buat saya harus menjadi seorang leader yang lebih baik dari yang kemarin. Jadi setiap hari personal goal saya, apakah saya hari ini sudah jadi leader yang baik dari yang kemarin? Kalau belum, saya perbaikin. Ya, personal goal ini harus Anda tulis dan harus bisa diukur sudah berapa jauh Anda bisa mencapainya. Sesuatu yang nggak bisa diukur, Anda nggak bisa tulis sebagai personal goal. Oke, nah tim goal, nah ini beda. Kalau Anda sudah memiliki tim partner di bawah Anda tulis. Misalkan bikin Zoom dengan tim saya minimal seminggu sekali. Boleh tulis seperti itu. Anda yang sudah Zoom-nya 2 kali, perbanyak. Jadi 2 kali seminggu.
Timnya apa lagi? Kita melakukan berserang. Nah, dengan tim ya. 1 kali seminggu. Tulis. Saya mau bikin table talk dengan tim partner saya minimal 2 minggu sekali. Ya. Home party dengan tim partner saya. Anda tulis loh kegiatan ini. Hadir ke seminar minimal yang ODS sebulan 2 kali. Tidak pernah bolos ya, tidak bolos SA 12 kali setahun. Dengan tim, Anda tulis. Ya bisa juga Anda tulis di personal goal. Kalau Anda nggak punya tim, ya Anda nggak punya siapa-siapa, Anda baru memulai, ya tulis di personal goal dulu. Sebelum Anda punya tim. Nah, nanti dari personal goal ini, Anda bisa duplikasikan ke tim Anda. Ini loh yang saya lakukan. Saya nggak pernah bolos seminar. Jadi kamu jangan bolos seminar. Tapi kalau Anda bolos seminar, terus Anda bilang ke member tim partner Anda, misalnya Anda mulai dapat calon partner, kamu wajib ke seminar ya, karena seminar itu penting. Karena Mr. Park bilang jangan pernah bolos seminar, tapi diri sendiri bolos terus. Menurut Anda dia mau ikut nggak? Nggak mungkin dia mau nongol di seminar. Anda sendiri yang ngomong nggak pernah hadir. Jadi semua itu dimulai dari personal Anda dulu. Personal Anda sudah bagus, Anda duplikasi apa yang bagus. Kalau kita sendiri nggak pernah ajak, ya ketemu konsumen lah. Mungkin di awal-awal kan kita belum punya partner. Punyanya hanya konsumen-konsumen, golden konsumen. Kitanya nggak pernah ketemuin. Gimana tim kita bisa ketemuin konsumen mereka? Orang kamunya aja juga nggak pernah ketemuin konsumen kamu, follow up juga males-malesan ya. Follow up itu salah satu dari 8 langkah sukses kan. Jadi 8 langkah sukses, 8 kebiasaan inti harian, ini dulu deh. Anda coba kerjakan sampai sempurna. Mister Park nggak bilang harus sempurna di awal, enggak. Mulai berjalan sampai sempurna. Jangan tunggu sempurna baru berjalan. Kalau Anda menunggu sesuatu sempurna baru berjalan, Anda akan menunggu selama-lamanya. Ya. Jadi action goal ini adalah kunci kesuksesan. Bukan seberapa banyak Anda hadir ke Zoom, Anda hadir ke seminar. Anda hadir ke Zoom dan seminar itu hanya untuk knowledge pribadi Anda. Mindset pribadi Anda. Ya. Lalu apa yang Anda kerjakan dengan knowledge ini? Anda lakukan action goal ini. Apa yang Anda sudah pelajari di Zoom, Anda aplikasikan ke aktivitas offline di lapangan sendirian atau dengan tim Anda. Anda sudah belajar 8 langkah sukses, aplikasikan dengan tim Anda. Minimal dengan Anda sendiri, ya. Kalau yang tadi saya udah bilang ya, penjelasan bisnis, Anda kan mesti keluar, jelasin bisnis ke siapa? Ya minimal ke konsumen Anda atau calon partner Anda. Follow up ke siapa? Ya ke konsumen Anda, udah pasti ke member Anda, nggak mungkin Anda follow up ke tim orang lain. Konsultasi ke sponsor Anda. Nah, Anda harus lakukan apa yang Anda sudah pelajari dari seminar, dari Zoom, Anda aplikasikan sebagai action Anda. Jadi kesuksesan Anda bukan ditentukan seberapa banyak Anda baca buku, nonton VOD, hadir ke seminar, tidak pernah bolos Zoom, bukan. Kesuksesan Anda ditentukan dari action harian Anda. Tindakan harian Anda seperti apa? Kebiasaan-kebiasaan harian Anda seperti apa? Apakah seperti orang-orang yang gagal? Atau kebiasaan harian seperti orang-orang sukses di Atom? Nah, Anda yang tentukan. Nggak ada yang bisa menentukan, Bapak Ibu. Jangan bilang, oh sponsor saya nggak pernah ajarin saya. Saya nggak pernah diajarin sponsor saya. Sponsor saya ya bersyukur dia kenalkan saya ke Atomi. Tapi itu bukan tanggung jawab dia untuk membimbing saya sampai jadi orang sukses. Bukan. Itu kewajiban saya sendiri. Karena waktu saya masuk Atomi, ini adalah bisnis saya. Sponsor saya, kalau ada, puji Tuhan. Kalau nggak ada, puji Tuhan. Berarti saya harus jadi sponsor yang baik untuk tim saya. Seperti itu doang. Makanya saya suka bingung lihat orang pindah-pindah grup. Ntar ke leader ini, ke leader itu. Tujuannya apa? Nggak akan merubah. Saya udah melihat banyak orang pindah-pindah grup, ujung-ujungnya juga gagal. Kenapa? Karena bukan grupnya yang salah, bukan sponsornya yang salah, dianya yang salah, Bapak Ibu. Ya,
Saya sudah sering ngomong kan, contohnya suatu kelas, ada satu orang guru, 40 murid, pelajaran sama, jam belajar sama, ujiannya pun sama materinya. Tapi kenapa ada yang lulus dengan cum laude, ada yang lulus dengan IPK-nya rotring. Bahkan ada yang gagal lulus. Kenapa? Bukan salah gurunya, bukan salah mata pelajarannya, bukan salah kelasnya, bukan salah materi yang diajarkan. Salah muridnya yang gagal. Toh ada yang bisa IPK-nya 4, kenapa Anda bisa IPK-nya rotring, bahkan sampai gagal? Berarti yang salah bukan gurunya kan? Andanya. Itu nggak beda dengan kesuksesan di Atomi. Anda mau pindah-pindah grup, selama-lamanya Anda akan jadi orang gagal. Kenapa? Andanya yang salah. Jadi percuma pindah grup. Ya, kalau dari grup saya ada mau pindah, saya silakan. Saya mau melihat sejauh mana Anda bisa sukses. Karena kesuksesan Anda ditentukan oleh Anda sendiri. Bukan sponsor, bukan upline, bukan tugas mereka. Tugas Anda sendiri. Ya, dari action goal ini. Makanya penting sekali. Kebiasaan inti harian Anda yang Anda lakukan setiap hari, ini yang akan menentukan masa depan Anda. Memang, ya kita nggak bisa merubah masa depan kita dalam semalam. Tapi kita bisa merubah arah kemana kita akan pergi dalam semalam. Kalau Anda berasa 3 tahun Anda di Atomi tidak ada perubahan, ya bukan kapalnya yang salah, arahnya yang salah. Anda rubah arahnya Anda. Ya memang, nggak bisa dalam semalam tujuan Anda rubah. Tapi kalau arah Anda rubah 1 derajat aja, itu kapal bisa nyampe beda tujuan loh. Hanya kelihatannya sederhana ya, masa sih nonton VOD bisa merubah masa depan saya di Atomi? Cobain, nonton video Mr. Park setiap hari. Pasti arahnya Anda berubah. Ya, jadi sekali lagi, ini bagian kedua dari life skenario yang Anda wajib tulis. Jadi bukan hanya yang bagian pertama ini saja yang bulat-bulat ada kotak-kotak ya. Ini baru 50%. Nah, Mr. Park bilang apa? Setelah Anda tulis 2 hal ini, 2 bagian ini, jangan simpan ini di kolong ranjang. Dengan harapan nggak ada yang tahu. Kalau saya nggak tercapai, nggak ada yang tahu, Pak Mike. Kan saya menuliskan nih mau jadi DM nanti. Padahal mestinya Desember 2024, tapi karena saya nggak pernah ucapin, jadi nggak ada yang tahu, Pak Mike. Atau saya mau punya uang 100 juta, ternyata gagal tercapai, untung saya nggak kasih tahu orang-orang. Nah, itu kebanyakan orang. Makanya dia nggak tercapai. Makanya Mr. Park bilang apa? Setelah Anda tuliskan ini, Anda deklarasikan ke semua orang yang Anda temui. Terutama ke diri Anda. Anda ucapkan di depan cermin, Roda Kehidupan Mike Surjadi. Tanggal 15 Mei 2025. Saya mau punya rumah yang kamarnya 10, belakangnya langsung pantai, harganya 20 miliar di Pulau Bali. Ya, ini harus tercapai di bulan Juli 2029. Saya ucapkan ke diri saya dulu. Minimal ada 1 orang yang dengar, yaitu diri Anda sendiri. Setelah itu saya ucapkan ke istri saya. Terry, dengerin, ini impian saya loh. Saya mau punya rumah yang kamarnya 10, belakang pantai. Lalu setelah itu siapa? Teman saya. Teman-teman dekat saya dulu dong. Lalu teman-teman kerja saya. Teman-teman gereja saya. Lalu orang asing. Saya sudah menemukan bisnis bahwa ini bisa menghasilkan rumah yang kamarnya 10 di sini dan seterusnya. Sampai orang-orang yang tadi Anda ceritakan bilang Anda orang gila. Kalau Anda belum pernah dengar kata gila dari orang lain, termasuk pasangan Anda tidak pernah akan sukses. Saya ulangin. Kalau belum ada orang bilang Anda gila di Atomi, Anda tidak pernah akan sukses di Atomi. Sekali lagi, itu pesan Mr. Park. Jadilah gila untuk sampai ke sana. Ada videonya Bapak Ibu. Semua dari video Chairman Park. Saya nggak nonton leader-leader punya video. Saya nonton hanya video Chairman Park Han-gil. Kalau Anda mau jadi orang sukses, Anda harus jadi orang gila. Dengan cara mendeklarasikan life skenario Anda ke setiap orang yang Anda ketemui. Sampai Anda dibilang, lu udah gila ya. Cuman kabar buruknya, nggak berani.
Orang sampai dibilang takut, aduh Pak Mek kalau saya dicap gila gimana? Nanti keluarga saya pada jauhin saya, teman-teman saya pada tinggalin saya. Emang keluarga Anda, teman Anda bisa bantu Anda kalau Anda lagi susah? Kalau bisa nggak apa-apa ya, Anda nggak usah perlu jadi orang gila. Karena saya udah lihat teman saya, keluarga saya nggak mungkin bantu saya kalau saya dalam kesusahan. Nggak mungkin, Bapak. Mereka punya keluarga sendiri. Saya juga orang egois kalau minta mereka bantu saya. Jadi ngapain saya peduli? Saya deklarasikan ke semua orang. Saya akan pergi ke Indonesia 2 kali dalam setahun. Orang bilang, lu gila Mike. Lu cuti aja 3 tahun sekali. Lu mau pulang Indonesia 2 kali setahun. Akhirnya sudah tercapai kan? 2 tahun yang lalu apa 3 tahun yang lalu. Saya udah pulang Indonesia 2 kali loh. Kenapa? Karena saya tuliskan dan saya deklarasikan ke semua orang. Ya, jadi Bapak Ibu kalau impian Anda mau tercapai life scenario ini, kuncinya apa? Deklarasikan ke semua orang, ke setiap orang yang Anda temui, sampai Anda dengar bahwa Anda orang gila di Atom. Itu kuncinya. Kalau Anda mau cepat sukses di Atom, ya. Jadi kalau sekali lagi ditanya sponsor Anda, kapan mau jadi SM? Nggak tahu Pak Mike, belum siap. Kapan mau jadi DM? Nggak tahu, member saya nggak ada yang mau eh, jalanin bisnis. Cari dong. Bikin aktivitas di luar dong. Bikin table talk dong. Cari bisnis partner Anda. Kayak Mister Park bilang apa? Cari mutiara di antara kerang-kerang. Kalau mutiara ini gampang diketemukan di antara kerang, baru buka satu udah dapat. Itu mutiara nggak ada harganya. Makanya jangan menyerah. Mencari mutiara. Pasti ada. Cuma masalahnya kita males nyari. Baru buka 3 kerang, nggak ada pamai, saya nggak punya partner. Ya, terus kerang yang ada dielus-elus gitu ya. Ayo dong keluar mutiaranya. Kata Mister Pak apa? Kerang yang tidak ada mutiara, buang. Buang. Ngapain dielus-elus? Nggak akan keluar tuh mutiara. Ya untungnya di Atomi nggak usah dibuang. Ya jadi konsumen aja udah bagus. Oke, terima kasih Pak. Ya terima kasih Bu. Produknya cocok nggak? Cocok ya? Oke, pakai aja produknya ya. Bisnisnya nggak usah jalanin kok. Saya nggak suruh Anda jalanin bisnis. Cari lagi orang-orang yang mau menjalankan bisnis seperti Anda. Yang mau jadi orang-orang gila seperti Anda. Pasti ada. Mister Park itu janji selalu tepat. Ya, tahu nggak ceritanya yang 17 orang di seminar pertama yang diadakan? Anda pikir 17 orang ini Mister Park semua yang undang? Yang Mister Park undang, yang datang cuma 5. Yang 12 lagi dari 5 ini undang 2, undang 3, undang 1, ya akhirnya jadi 17. Nah, dari 5 orang yang datang, tahu nggak Mister Park undang berapa orang? 250 orang. Dia nggak berhenti mencari mutiara. Dari 17 orang itu, separuhnya sudah jadi Imperial Master. Nah, itulah yang dibilang kerang yang ada mutiaranya. Jadi dia nggak peduli dengan 245 orang yang menolak dia, itu kerang-kerang yang tidak ada mutiara, dia buang. Dia nggak perlu ngemis-ngemis, ayo dong sampai jadi ada mutiara. Enggak, dia cari terus. Ternyata dapat 5 orang ini, 5-5-nya datang, 5-5-nya jadi Imperial Master saat ini penghasilan 1 miliar sebulan. Ya, itu cara mencari mutiara di antara kerang. Jadi saya harap di sini yang sudah punya kertas live skenario, apalagi bukunya, Anda wajib isi karena di dalam buku itu lebih komplit. Ya, ada kuesioner-kuesioner yang seperti apa respon sponsor. Anda harus tulis waktu Anda konsultasi apa yang respon sponsor Anda ucapkan, Anda tulis di situ, ya. Tapi minimal yang dari seminar yang Anda dapat dari SA. Kertas pertama yang Anda tulis, ya. Kalau Anda serius, Anda beli bukunya. Memang bukunya nggak dijual satuan. Sekali beli 10 kan, nah Anda bagi-bagi ke tim partner Anda. Anda tulis yang Mastership Achievement Plan. Kalau Anda nggak mau yang kertas gini, di aplikasi Atomy Shop Anda bisa tulis. Kemanapun Anda pergi, Anda bisa buka. Ya, kalau bisa Anda tempel di pintu Anda. Nih, live skenario saya seperti ini. Kalau saya tulisnya di account saya, di Atomy Shop. Kenapa? Kemanapun pergi, saya bisa mengingatkan apa impian saya. Kalau kertas kan agak susah. Ya.
aduh taruh di mana gitu ya, apalagi kalau rumahnya jauh, nggak mungkin saya pulang dulu. Tapi kalau dari Atomy Shop saya tinggal saya buka, lu tahu gak impian gua nih, tahun segini-segini akan punya ini. Jadi gampang aksesnya ya. Tahun segini-segini saya akan jadi mastership ini. Ya, jadi mudah diakses. Oke, saya harap Anda lakukan apa yang orang sukses di Atomy lakukan, karena Anda di Atomy wajib mencontek. Kalau Anda takut mencontek, nggak boleh katanya contek itu dosa. Itu bukan di Atomy. Di Atomy, Anda wajib mencontek orang-orang yang sudah sukses di Atomy. Contek aja. Cara mereka jalankan, Anda contek bulat-bulat, Anda pasti nyampe di sana. Ya selama Anda nggak merugikan orang lain. Kalau yang Anda contek merugikan orang lain, ya itu nggak benar ya. Bahkan bisa diterminasi ID Anda. Tapi Anda contek yang benar. Para Imperial Master. Ya, conteklah cara Imperial Master jalankan Atomy. 구독, 좋아요 눌러주세요.